Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 3 Februari 2021 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil Markus menceritakan bahwa Yesus dikenal oleh orang-orang di daerah asalnya sebagai anak tukang kayu, anak Maria. Ia juga dikenal sebagai saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Pengenalan akan Yesus secara manusiawi ini akhirnya menjadikan orang-orang menolak Yesus. Mereka menolak Yesus dengan identitas barunya sebagai guru. Ia adalah guru yang mengajar dan juga membuat mukjizat. Meskipun Yesus ditolak, Yesus tidak marah. Yesus menyikapi penolakan itu dengan rendah hati. Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Penolakan itu tidak membuat Yesus berhenti untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Dari situlah Yesus heran karena mereka tidak percaya pada apa yang telah dibuatnya. Saudara-saudari terkasih, kita adalah manusia lemah, terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan cara berpikir kita, kemampuan kita tidak akan bisa memahami karya Allah dalam diri Yesus. Mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita memiliki hati yang jernih dan dapat melihat karyanya dalam diri Yesus, dan mohon agar dapat bersikap rendah hati ketika kita mengalami penolakan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menyatakan identitas-Mu. Engkau berkarya untuk keselamatan umat manusia. Kami manusia lemah yang seringkali tidak memahami apa yang Engkau kehendaki. Kami mohon, berikanlah kami hati yang jernih, supaya dapat memahami kehendak-Mu, dan juga meneladan kerendahan hati pada saat kami mengalami penolakan dalam menjalani pelayanan kami. Ini semua kami mohon kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita,
orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.